Apa ini? Tidak masuk akal. Ya memang kamu pakai akal. Kamu beriman aja nggak pakai akal. Islam sosokan bilang di komentar nggak masuk akal. Memang kamu punya akal. Sosokan ngomong di bawah katanya, oh nggak masuk akal. Emang lu punya akal? Ya puji nama Tuhan, salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami di channel Teva Kreatif. Sobatku, pada kesempatan ini saya akan cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, bahwa hari ini kami akan menayangkan lagi sebuah video diskusi antara Joseph dan juga sahabat-sahabat kita daripada Muslim. Nah sobatku, penasaran dengan keseruan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Keadaan sempurna untuk bersatu dengan Allah, itu yang disebut dengan surga. Keadaan yang sempurna itu hanyalah bagi kita yang memang mencapai hidup kekudusan, karena Allah adalah kudus. Surga adalah tempat keadaan yang kudus. Tidak mungkin masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Kita lihat itu dalam kitab Wahyu loh. Kalau nggak salah Wahyu 8 ya. Coba saya cek dulu ya. Dalam kitab Wahyu tertulis loh, ketika penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu surga sebagai tempat yang kudus, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Wahyu berapa ya? Kak, Bang, apakah nalar kita sampai ke sana kalau kita mempertanyakan kejadian? Kalau dikatakan penalaran, sebenarnya kekristenan tidak anti dengan pengetahuan, tidak anti dengan penalaran, gitu. Tetapi nalar manusia memang tidak akan pernah sanggup untuk mengerti bagaimana Tuhan bisa bekerja, karena God works in mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius, dan masih banyak hal-hal yang kita lihat tampak mata di dunia ini yang masih belum tercapai. Itu salah satu bukti bahwa pengetahuan nalar manusia terbatas. Tetapi keterbatasan itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa memahami bagaimana Allah ingin berbicara kepada kita, terutama ketika kita melihat pewahyuan oleh Allah itu sendiri dan pernyataan Allah itu sendiri melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Makanya kita sudah percaya dengan pengakuan iman rasuli dengan kalimat aku percaya. Itu sudah penekanan iman yang di level maksimal ketika kamu mengatakan aku percaya. Karena ketika kamu mempercayai sesuatu, tentu kamu sudah punya fondasi yang kuat. Aku percaya bahwa aku bisa jadi orang kaya. Itu percaya diri, itu bentuk percaya diri, itu bentuk motivasi, itu bentuk impian yang kamu harapkan menjadi nyata. Itu suatu kata-kata yang powerful. Jadi ketika di dalam ketika di dalam iman Kristen, ketika dalam iman Kristen bahwa syahadat kita bukan lagi aku bersaksi, tetapi aku percaya, itu sudah termasuk bentuk level yang sudah jauh lebih tinggi daripada bersaksi. Gitu, ya. Yesus itu Nabi Isa atau bukan? Yesus itu bukan Nabi Isa yang di dalam Al-Quran. Yesus Kristus adalah Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, bukan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Ya, berbeda doms. Mau bukti silahkan naik. Revisi lagi bang, apanya Al-Quran? Terakhir tahun 2019 revisi. Nggak tahu kalau misal mau revisi lagi Al-Quran terjemahannya. Coba tanya Kementerian Agama. Coba tanya sama Menteri Agama yang sekarang. Melina, kenapa kamu berisik sekali di bawah? Mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Pasti agama itu virus. Nih bocil-bocil yang salah nangkep, salah mengerti agama itu apa. Agama itu kan dari bahasa Sanskerta a dan gama. Kalau Yesus beragama Kristen, sedangkan Kristen sendiri artinya pengikut Kristus, terus Kristus mana lagi yang diikuti oleh Yesus Kristus? Hah? Sebutan istilah untuk pengikut Kristus yang telah dibaptis, yaitu kami, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, namanya Kristen. Ya, kamu aneh. Jadi kalau ada orang yang kemarin kan sempat viral ya, ada teman-teman nggak yang nonton video di TikTok itu sempat viral yang katanya pendeta bilang tidak ada di dalam Alkitab Yesus beragama Kristen. Ya kamu kenapa jadi ikutan BODOH sama seperti mereka? Ini pola pikir dari mana sih?
Yesus itu beragama Kristen di zaman itu, berbeda dengan zaman sekarang yang semuanya sudah diklasifikasikan dalam kolom ID card sehingga kamu tahu agamanya apa berdasarkan KTP, sensus penduduk. Ya. Yesus itu orang Yahudi dan ingat, Yahudi itu berbicara tentang keselamatan Mesias, nubuatan Allah yang akan tergenapi. Kamu jangan bilang orang Yahudi berbeda dengan Kristen. Orang Yahudi menyangkali orang Yahudi yang ini ya, bukan Yahudi yang sudah percaya. Ingat, orang Yahudi itu sudah ada yang percaya loh. Emang menurut kamu Yesus bukan Yahudi? Maria ibunya bukan Yahudi? Petrus, orang-orang yang mengikuti Yesus, 12 murid jemaat perdana. Ketika kamu baca dalam Kisah Para Rasul, 3.000 orang dipertobatkan karena khotbahnya Rasul Petrus. Emang gak ada orang Yahudi di situ? Makanya jangan bermimpi terus. Mimpi gak bikin kenyataan. Kalau kamu cuman stay dreaming, daydream aja seperti nabimu kerjaannya, sehingga itu dinyatakan sebagai kenyataan, realita, padahal hanya mimpi. Apa yang terjadi dalam kekristenan itu bukti sejarah, historis, ya. Bagaimana pada akhirnya kekaisaran Romawi menerima Kristen sebagai agama resmi oleh Kaisar Konstantinus, itu kan karena bukti perjalanan iman, perkembangan. Akhirnya penginjilan membuahkan hasil, bukan dari peperangan, tapi dari kasih, dari pembuktian iman. Memang kamu pikir orang-orang Roma itu mengikuti Kristus karena mereka tergiur dengan harta? Kamu lihat bagaimana penginjilan yang diletakkan pada mulanya dasarnya oleh Rasul Petrus dan Paulus di kota Roma. Itu dalam hal yang apa? Dalam hal kesederhanaan, dalam hal yang nekat, dalam tanda kutip nekat. Karena bahkan Rasul Petrus sendiri berani untuk akhirnya disalibkan terbalik demi imannya. Paulus sendiri berani dipenggal kepalanya, padahal sebelumnya dia punya wewenang dan kuasa untuk melakukan hal yang sebaliknya, mengeksekusi orang Kristen, mengejar dan menganiaya orang Kristen, tapi dia lebih memilih untuk pada akhirnya sama seperti orang Kristen. Itu kan suatu bentuk iman yang bukan lagi kaleng-kaleng, bukan kebohongan. Berbeda dengan ajaranmu kebalikannya. Bagaimana supaya ajaranmu tersebar? Digunakanlah, perangilah orang-orang kafir, penggallah dan seterusnya. Itu kan ajaranmu. Kristenan sedari mula tidak menggunakan itu. Bahkan kamu baca dalam Injil Matius bab 26 ayat 52 sampai dengan 54. Ketika nih gue ngasih tahu jujurnya orang Kristen ya. Ketika pada mulanya Petrus yang bersama dengan murid-murid lain bersama dengan Yesus Kristus di Taman Getsemani di malam sebelum ditangkap, detik-detik sebelum penangkapan, pada saat penangkapan, mereka berupaya untuk melindungi Yesus. Bahkan salah satunya adalah Petrus berusaha untuk memasang badan kepada Yesus dengan cara apa? Menghunuskan pedang kepada salah satu hamba imam besar yang menangkap Yesus pada saat itu sampai telinganya terputus. Yesus katakan apa? Sarungkanlah kembali pedangmu itu. Ataukah kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk mendatangkan 12 lebih pasukan malaikat untuk membantu aku? Kalau begitu, bagaimana yang tertulis dalam kitab suci bahwa hal itu harus terjadi? Itu bukti loh, Yesus itu tidak menginginkan adanya pertumpahan darah hanya demi keselamatan atau jaminan apapun yang bersifat fana. Ya kan? Itu bukti. Gitu. Itulah Islam ya. Paham Islam, semoga paham ya. Apa ini? Tidak masuk akal. Ya memang kamu pakai akal. Kamu beriman aja nggak pakai akal. Islam sosokan bilang di komentar nggak masuk akal. Memang kamu punya akal. Sosokan ngomong di bawah katanya, oh nggak masuk akal. Emang lu punya akal? Gimana bisa masuk kalau nggak punya akal? Ya Islam. Gak usah ngomongin soal penerimaan logika, kan tadi sudah ditangkap nalarnya. Ya. Jadi teman-teman Kristen juga harus paham nih, ketika ada orang Islam datang ke kalian, ya, mengolok-olok penyaliban Yesus dengan mengatakan, oh juru selamat, nyelamatin dirinya aja kagak bisa, dia aja disalibin. Dejavu nggak dengan pernyataan itu? Kalau kamu sering baca Alkitab, kalau kamu sering merenungkan jalan salib, kamu sering menyimak ibadat Jumat Agung, siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu?
imam-imam kepala orang-orang Yahudi. Mereka menggelengkan kepala, mencibirkan Yesus dengan mengatakan, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak mampu menyelamatkan. Benar nggak? Ya, begitu. Jadi kalau yang dengar-dengar celotehan kayak gitu, udah nggak usah heran. Orang dari zaman Yesus ketika disalibkan aja dulu. Tapi buktinya apa? Yesus mampu menyelamatkan orang yang ada di sebelah kanan Yesus yang disalibkan bersamanya. Pada hari ini juga engkau bersama denganku di Firdaus. Ya kan? Ketika penjahat di sisi sebelah kiri mengolok-olok Yesus, penjahat di sisi sebelah kanan membelanya dengan mengatakan, apakah engkau tahu? Engkau tidak tahu bahwa orang ini tidak mempunyai kesalahan apapun, sedangkan kita berdua mempunyai kesalahan sehingga kita disalibkan. Begitu. Tuh kan lu udah jawab sendiri, maksudnya apa ya? Dijawab salah, nggak dijawab salah. Gitu loh, aneh. Lagi. Matius 5:36. Tidak ada yang bisa manusia menghitamkan dan memutihkan rambut. Buktinya bisa dihitamkan. Islam, hello. Lu baca Alkitab, jangan baca kayak kitab lu. Amin. Ntar ditanya di live, itu apa artinya? Coba baca tafsirnya Joseph. Baca tafsirnya. Di situ apa? Itu kamu baca kitab yang katanya suci kayak gitu. Kalau kami baca kitab kami yang suci, nggak kayak gitu. Ada namanya perikop. Baca perikop Matius 5 itu tentang apa? Matius 5:36. Tentang apa itu? Itu perumpamaan. Itu nggak lagi ngomongin ngewarnain rambut di salon atau pakai cat rambut. Kocak, beneran, bener-bener gue udah geleng-geleng kepala. Untung murtad, bikin malu, ya. Dikira Yesus lagi ngomongin warnain rambut gitu ya. Ini rambutnya diwarnain. Itu lagi perumpamaan. Ngerti? Ngaku-ngaku murtad, kamu naik. Buktikan kalau saya bukan murtad. Ayo naik, Ria. Kita kasih spotlight dulu ya, teman-teman yang di bawah yang komentar tenang. Ya, kita kasih spotlight untuk Riyad Haris yang bilang saya katanya ngaku-ngaku murtad. Ini baru kenal Joseph baru sekarang nih. Kamu naik ya. Kamu sudah saya undang Riyad. Kamu jangan kabur. Jangan kamu tolak undangan saya. Dia sudah saya invite. Harusnya dia kalau memang berani, dia laki-laki, dia berani membuktikan tuduhannya bahwa saya cuma ngaku-ngaku, dia naik. Jangan kabur, Riyad. Kabur, gak berani. Gue undang kok. Kamu, teman-teman sengaja saya pakai kacamata supaya ketika saya typing atau saya ini biar jujur aja. Kalau teman-teman secara nggak langsung saya jujur. Apa yang di hadapan saya sering dituduh katanya baca Google. Kalau lagi bacain dalil Al-Quran, oh baca Google. Ini kamu lihat nih pantulan. Ini cuma ada device untuk saya live. Dan ini bisa kelihatan saya ngapain. Ini saya lagi mau invite tuh. Kelihatan kan putih-putih tuh. Ini saya mau invite si Riyad nih. Lagi diabaikan sama dia undangannya. Dani naikkan. Dani yang volley itu ya tadi ya? Mana? Shalom Bang Jo, shalom. Aku 10 tahun sudah nonton Joseph. 12 tahun lagi lo jadi nabi, lonely. Karena 22 tahun, butuh 22 tahun. Debat yuk Bang. Yang benar. Jangan bikin ini, jangan nantangin tapi nggak jelas. Jangan jelek-jelekin Islam. Gua nggak perlu jelek-jelekin sesuatu yang udah jelek dari sananya. Isinya tulisan Paus. Paus emang udah ketemu Yesus. Iya, Paus ketemu Yesus. Paus Petrus itu ketemu Yesus. Paus Petrus ketemu Yesus loh. Petrus sebagai Paus pertama ketemu Yesus. Kenapa hari? Islam coba kalau ngetik coba diperhatikan ketikan kamu sendiri ya. Ini menghina. Udah dibilangin. Yang udah hina dari sananya nggak perlu dihina-hina. Justru kita harus bantuin semangatin. Semangat ya, semangat. Semakin dihina, semakin terhina gitu ya. Loh, kenapa orang saya nggak nyebut merek? Siapa yang saya semangatin? Nggak ada nyebut merek. Yesus siapa Bang? Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Allahu Akbar. Kamu Syiah ya? Kenapa kamu pakai fotonya Imam Ali bro? Bang Cindo. Atau kamu Kristen? Gak tau deh. Suka-suka. Paus ketemu Yesus dimakan. Islam. Kamu jangan bikin orang jadi
Ketawa kelakuan kamu, typingan kamu. Paus itu bahasa Latin, artinya papa, artinya bapak secara rohani. Ya, dan itu sebutan bagi Petrus dan penerusnya. Jadi kalau Paus Petrus ketemu Yesus, nggak usah heran, memang Petrus termasuk dalam 12 murid Yesus kok secara langsung. Ada di dalam Matius 16 sampai dengan 18 sampai dengan 19, Petrus di situ dipanggil oleh Yesus. Gue baru tahu Martolo Jongjong itu bahasa apa. Ada yang bawah di bawah. Bang, coba sebutin sifat Tuhan. Sifat Tuhan dengan segala sesuatu yang termaksud dan terliputi dalam kemahakuasaannya Wardah. Kita tidak seperti Abul Hasan al-Asy'ari yang dalam pengakuan Islam disebut sebagai ulama, pendiri sekte Asy'ariyah. Ya, kenapa saya sebut sekte? Ya, di dalam iman kamu tuh semuanya sekte. Ya. Itu yang menyifati dan membatasi Tuhan dengan 20 sifat. Ya. Wujud, idam, bako, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, dan seterusnya. Itu adalah salah satu bentuk ya pengintimidasi kepada Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan mempunyai lebih daripada itu. Kenapa hanya 20? Paus nasabnya kemana? Jangan ngomongin nasab. Nggak ada yang ngebahas lu punya ini Ba'alawi ya, di sini bukan Ba'alawi, jangan bahas-bahas nasab. Kelarin dulu sono masalah lu, jangan bawa-bawa ke sini. Ente punya agama, nasabnya ke Yesus. Jelas-jelas Petrus itu murid Yesus, bukan sanak saudara secara langsung. Nih otaknya nggak dipakai ya. Penjelasan yang sangat simpel dan sederhana. Coba naik, Yanti, Asmita, Roni naik, jangan kamu takut. Dani kamu naik, jangan spam di bawah. Sekali lagi kamu spam nggak berani naik, kamu saya mute. Kamu sudah mengirimkan 152 komentar teman-teman. Dia udah ngirimin 152 komentar loh. Kan spam. Udah saya mute aja. Kamu nggak saya blok, saya mute. Biar kamu kepanasan, kamu nggak bisa komentar, kamu cuman cengok aja. Panas hati kamu mendengarkan celotehan Joseph tanpa kamu bisa komentar. Rasain loh. Nggak suka gua, disuruh naik nggak mau. Ayo, salah gua. Cuma bisa komentar, typingan, nyepam. Yesus siapa abangku? Ini juga pekak. Dari tadi dia bilang Tuhan, Allah itu sendiri, Allahu Akbar. Bang, gimana dong? Itu sama seperti Bible yang ada dikutip di dalam kitabmu itu kan, Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang telah diberitakan kepada kamu, maka terkutuklah dia. Termasuk versi LGBT, termasuk versi yang katanya Yesus diserupakan. Itu kan termasuk sama levelnya. Ayo, mau panas? Sama levelnya. Jadi kalau kamu nanya pendapat saya ada Injil versi LGBT gimana bang? Sama seperti katanya kitab penyempurna menyatakan Yesus tidak disalibkan, diserupakan, menyembah ilah lain, melanggar 10 hukum Taurat, itu termasuk sama. Ya. Yesus pasal ada LGBT yang kenapa orang-orang itu nyebut LGBT dengan mudah ya? Kalau misalkan kamu bilang saya LGBT, lebih LGBT kamu. Karena kamu gak berani naik, kamu private. Risky. Teman-teman minta bantuannya dikuatkan roomnya. Ini sudah mulai datang nih. Kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat yang akan merungkatkan room dengan ulah mereka sendiri. Jadi mereka biasa playing victim. Mohon tap-tap layar dan share ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bang, login yuk. Justru saya dari Islam, Hadi. Buat apa saya login lagi? Saya meninggalkan kegelapan untuk menuju terang sejati. Siapa terang sejati? Yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Yesus itu adalah Tuhan Robi Habib. Yesus itu adalah Tuhan. Kamu memalukan dengan foto kamu. Kamu naik. Naikin Bang Cindo, Bang Joseph udah dinaikin tapi nggak mau naik dia. Kenapa ya? Kenapa dia nggak mau naik, teman-teman? Nggak tahu. Jangan nanya gue. Shalom dan selamat sore. Shalom dan selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Dari Islam atau dari Kristen?
Nah, saya dari Islam, Bang. Dari Islam. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Mau ditanya atau bertanya? Enggak, saya mau meluruskan aja nih, Abang. Katanya ngakunya dari Muslim tadi kan? Ya, apa yang perlu diluruskan, bro? Kenapa? There's something wrong? Kalau memang Abang memang mengaku berasal dari Muslim, berarti Abang dari umur berapa Muslimnya? Dari lahir kah? Aduh, baru keluar dari goa. Iya, gua Islam dari lahir, brojol. Mak nyokap bapak nyokap bokap gua Islam, keluarga gua Islam. Kenapa baru keluar dari goa lu ya? Lalu di Berarti umur murtad 17 dari saya umur? memutuskan untuk dibaptis umur 18. Kenapa? Karena itu secara legal di mata hukum. Punya keputusan pribadi. Secara hukum itu Siap. diakui. Oke. Sekarang saya ingin membuktikan keislaman Anda dulu. Benar nggak memang Anda itu Muslim atau tidak? Suka-suka lo. Nanti gua tanya balik ya. Ya, silahkan. Ya udah, oke, silakan. Oke, kalau memang Abang itu mantan Muslim, berapa rukun dalam wudhu? Nggak lu sekalian lu tanya rukun Islam ada berapa gitu ya? Ya, tinggal jawab. Rukun wudhu sebagai syarat sah sholat ada 6. Apalagi yang mau ditanya cepetan, jangan buang waktu, jangan cengengesan kayak Nabi lu bisanya cuma cengengesan doang. Aduh, dipikir orang penting kali. Apa lagi selain rukun wudhu, apalagi rukun Islam ada ya ada 6, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, apalagi? Oke, Gue sebutin rukun wudhu ada 6, niat, membasuh wajah, apalagi? Hah? Yang kayak gini lo tanya sama gua. Gue lebih hafal dalil ayat Al-Quran daripada lo. Lo mau gue sebutin? Oke. Sekarang gue tanya balik. Sekarang gue tanya balik. Udah kesepakatan. Tadi kan mau ditanya balik. Di mana dalil Muhammad nabimu? Ya, Nabi orang Islam dikatakan sebagai suri tauladan yang sempurna. Di mana dalilnya dalam Al-Quran? Dalil Wah, keluar aplikasi, lihat di Google. Hei. Nah, gua aja yang jawab. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuullaha. Sekarang, karena lu nggak mampu jawab tadi, gue minta simple, terjemahin. Jangan keluar aplikasi TikTok, jangan lihat Google buatan Yahudi Zionis. Bang, saya bukan penghafal Al-Quran. Bukan penghafal Al-Quran. Gua nggak minta lu ngafalin 30 juz. Gue nggak minta ngafalin 30 juz. Lu bacain di sini. Gua cuma minta 1 ayat dan ini tentang Nabi lu. Lu masa ngikutin seseorang nggak tahu dalilnya? Hah? Gimana? Nggak malu ngetes gua yang udah murtad 2 tahun kurang lebih dibanding sama lu yang umurnya paling udah 25, 26 nih, gue tebak dari muka lu, foto profil lu. Tapi nggak tahu apa-apa tentang Islam. Nggak malu? Malu kan? Malu, makanya jangan ngetes-ngetes. Jangan ngetes-ngetes. Cari tahu dulu sebelum lu mau mengintimidasi, discriminate orang. Lu cari tahu dulu latar belakang orang yang mau lu intimidasi biar lu nggak malu-maluin. Ya, malah jadi bumerang buat lu. Coba terjemahin buruan. Kan lu tadi udah sempet keluar aplikasi, keluar TikTok tuh. Jangan bohong. Di TikTok, kamu live sebagai tamu atau kamu sebagai host ketika kamu away. Gak tahu away? Artinya kamu meninggalkan aplikasi TikTok. Ada tampilannya. Tampilannya seperti apa? Nih, kayak gini gue tunjukin. Waduh, kenapa saya di-mute? Tuh, kayak gitu. Apa nanya? Kenapa saya di-mute? Ngapain gue ngemut-ngemut lu? Ada aja tingkahnya. Ada aja tingkahnya. Kok di-mute saya, Bang? Ada yang mau ngemut. Jijik. Apa yang ngemut? Iya, saya kok di silent. Saya mau jawab. Gak ada yang silent. Gak ada yang silent. Memangnya kamu Muhammad, saya cekik. Memangnya saya Jibril, suka nyekik-nyekik terus bikin kamu bisu, bikin kamu silent. Enggak. Apa? Jawab apa? Silakan. Kenapa saya di-mute? Ya udah langsung dijawab. Bulan. Jawab.
Saya mau jawab kenapa di Ya udah mute? langsung dijawab. Ada. Langsung dijawab artinya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha. Artikan artinya apa? Ya saya harus buka Al-Quran kalau mau ngertikan itu bang. Saya bukan penghafal. Artiin itu buka Al-Quran. Aduh. Jadi Lucu Anda. lo kok ya saya bilang lucu kamu yang lucu kamu Saya bukan penghafal. jangan jomok di sini. Saya nggak minta pendapat kamu saya lucu atau enggak. Saya minta terjemahkanan. Bukan saya nanya sama kamu. Saya lucu nggak gitu ya. Jangan kayak gitu bu, jomok jangan di sini. Saya bukan pendapat. Saya bukan penghafal bang. Ya. Jadi jangan abang sama ratakan semua penghafal orang Muslim tuh hafal semua. Bukan bang. Saya wajib buka juga. Sama kayak abang. Abang juga belum tentu. Enggak, gua hafal, gua buktinya nggak buka-buka. Gua lebih hafal dari elu, nggak usah nyamain gua bro. Sorry, beda level kita. Level gua udah level tinggi, makanya gua murtad. Kalau level gua rendah, gua sama kayak lu. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma bikin malu saudara Islam lu dan agama lu sendiri tentunya. Kenapa sih saya mau ngomong mau jawab di mute? Ya mau dijawab bagaimana lu mau jawab orang lu nggak bisa jawab, mau jawab apa sih? Mau jawab apa? Lu aja nggak bisa jawab, terus mau ngapain di sini? Saya mau buka Al-Quran saya. Kenapa saya di mute? Ya buka-buka aja. Emang ada hubungannya buka Al-Quran sama nge-mute? Buka kan pakai tangan. Buka buruan. Apa tadi surat apa? Ayat berapa? Nah, kan bingung kan? Nih, gue kasih tahu alasan gua kenapa gua mute lu. Nih Islam. Jadi ketika di mute, kamu punya kesempatan untuk mikir. Lupa kan? Al-Qurannya sendiri Surat berapa? lupa. Padahal jelas tadi. Surat berapa? Ayat berapa? Abang buat klaim. Saya mau jawab. Kenapa di mute? Surat berapa? Ayat berapa? Gak mau ngasih tahu bodo amat, cari aja sendiri. Kan di Al-Quran. Udah buka Al-Quran kenapa? Ya Allah, kayak gini berdebat. Oh ya Allah, ini bukan berdebat. Jangan kamu anggap ini berdebat. Najis mugaladoh ini dikatakan sebagai berdebat. Gua lawan gua, lu najis, tahu nggak? Lu aja nggak tahu dalilnya apa. Lu nggak punya data, lu nggak punya dalil. Lu turun aja malu-maluin, buang-buang waktu. Kenapa? Kan gue udah bilang, kalau lu punya niatan intensi, tujuan awalnya untuk mempermalukan saya, hati-hati loh. Di sini sudah ditengking di dalam nama Yesus segala bentuk niat buruk kamu menjadi bumerang bagi kamu sendiri. Kan tadi niatnya mau memperolok, mau menjatuhkan, mau memframing seolah-olah saya bukan murtadin. Ngetes, coba sebutin syarat wudu. Pertanyaan anak TPA lu tanyain ke gua. Tahu TPA apa? TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran, bukan tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, bukan ya? TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran, bukan taman ini tempat pembuangan akhir, bukan. Nah, itu pertanyaan anak TPA, belajar Al-Quran tuh, baru belajar, ya. Mau dijawab kok di mute. Sekarang saya tanya, dia mau jawab apa? Dalilnya aja lupa, surahnya aja nanya saya, terus ngapain menjawab apa? Sok-sokan pede, mau dijawab, masa debat kayak gini? Ya iya, gue harusnya ngomong sama lu. Pede lu bilang ini debat. Debat apa sih Islam? Debat itu bukan congor, adu congor. Debat itu adu data. Sekarang kamu paham gak dari tadi? Lihat gak bagaimana cara saya diskusi dengan si Han ini dan ini dari tadi? Yang duluan mengajukan dalil siapa? Saya. Ya nggak? Ditanya dalilnya di mana Muhammad diakui dan diikuti sebagai suri tauladan sempurna. Saya nggak tahu. Cari dulu di Google. Aduh Islam. Makanya kurangi membentur-benturkan kepala ke tanah. Oke? Oke guys? Oke? Ya. Jangan ngomongin soal medis. Bagus buat medis Joseph. Itu darah itu mengalir. Bedain membentur-benturkan dengan yoga. Yoga pun sama kayak gitu gerakannya. Nggak usah sok istimewa spesial lalu. Yoga juga begitu. Coba saya tanya sama teman-teman yang suka kegiatan yoga. Coba saya tanya, benar nggak ada kegiatan kayak gitu nggak? Tapi nggak membentur-benturkan kan? Merasa agama paling spesial, paling science, paling inilah, paling itulah. Apa bedanya kamu? Oke, kita lanjut.
Shalom Nia Ogi. Cek. Selamat sore. Iya, kalau mau ngecek sound di masjid, kalau di sini pasti kedengeran lah. Kalau untuk bergema atau tidaknya mungkin boleh pakai amplifier masjid dipinjem dulu. Gini Bang, saya kan di sini bukan ahli agama ya. Saya cuma mau tanya, Yesus kan Tuhan. Terus kenapa dia mati? Aku mau nanya doang. Ya, mau nanya doang. Saya kasih jawaban. Kalau dia Tuhan, kenapa dia nggak boleh mati? Memangnya menurut kamu definisi mati itu artinya apa? Ya, definisi mati ya udah. Orangnya meninggal gitu. Ya, saya nggak bertanya sinonim, saya bertanya definisi. Sinonim mati yang meninggal. Saya nanya Aku definisi. cuma nanya, kamu cukup jawab. Dengerin. Kamu paham nggak cara di sini Islam jangan kayak gini ya, modelannya ya bikin malu. Beneran, Anda sudah dewasa. Anda pernah nonton televisi, pernah nonton YouTube, pernah nonton video-video, pernah nonton bagaimana talk show bisa ada, bagaimana cara orang berdiskusi, pernah nonton ILC, Indonesian Lawyer Club paling tidak, pernah nonton Mata Najwa, tahu nggak cara orang diskusi gimana? Ketika Anda membuat statement, mau itu pertanyaan, mau itu pernyataan, harus ada pertanggungjawaban atas statement yang Anda buat. Dan ingat loh, kamu bertanya sekaligus membuat pernyataan. Saya ulang ya, kamu kan bertanya, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Dari situ saya berhak untuk meminta pertanggungjawaban. Coba definisikan mati itu apa? Baru kita akan jelaskan kenapa Yesus bisa mati dan tetap Tuhan sekalipun dia mati. Paham cara diskusinya yang simpel dan sederhana seperti itu Islam. Jadi jangan anti, saya kan cuma bertanya. Kamu kalau pernah sekolah, ketika kamu mengajukan pertanyaan kepada gurumu, gurumu pun berhak untuk bertanya balik atas pertanyaan yang kamu lontarkan. Tahu dari mana memang? Kenapa kamu bisa bertanya seperti itu? Ngerti? Tuh. Makanya penting sekolah itu ya teman-teman ya. Nah sekarang simpel. Dari mana? Kenapa kamu bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa mati? Karena berdasarkan pertanyaan kamu kan, kalau Yesus Tuhan kenapa dia mati? Berarti kan kamu meyakini Tuhan tidak bisa mati. Nah, kenapa? Apa definisi mati? Coba. Kalau definisi mati, hanya karena mati itu artinya sudah tidak ada apa-apa lagi, seperti kamu katakan, yang meninggal, padahal itu sinonim loh, bukan definisi. Mati itu bukan artinya berhenti bereksistensi. Islam, perhatikan. Loh iya, saya bisa buktikan. Simple. Pakai akidahmu. Kalau nafsin zaikatul maut, seluruh makhluk yang bernyawa, yang bernafas pasti mengalami maut. Sekarang saya tanya, dalam Islam, ketika manusia mengalami maut, apakah eksistensinya sebagai manusia akan berhenti? Apakah dia bukan lagi manusia? Saya tanya sama kamu, jawab. Ketika kamu mati, ketika nabimu mati, apakah dia bukan lagi manusia? Nabimu itu bukan manusia, jadi monster dia, zombie. Ya, paham nggak? Paham nggak sampai sini otaknya? Ketika Yesus mati, apakah eksistensinya sebagai Tuhan juga mati? Yang manusia saja tidak berhenti eksistensinya, apalagi Tuhan. Gitu, paham? Jadi mati itu bukan berarti berhenti bereksistensi. Ya? Ngerti ini ya? Karena faktanya pun ketika nanti kita semua mengalami kematian, kita tetap manusia. Wong di dalam iman Islammu, bahkan Tuhanmu katanya bisa membangkitkan orang dari tulang ekor. Itu kan berarti manusia. Kamu bukan kucing, bukan gajah yang katanya dalam imanmu tidak akan mengalami kebangkitan dan tidak masuk ke dalam surga. Betul nggak? Saya ngomong. Ayo. Silakan. Buka room kok hanya maki-maki, dari mana saya maki-maki? Ini namanya ketegasan, ini namanya ekspresif, menjelaskan, tetap ekspresif. Islam ini serba salah, kecuali saya batu yang tadinya warna putih menyerap dosa kalian, cuman diusap, cuman dicium, tiba-tiba jadi warna hitam, baru kalian pertanyakan, kok batu ini bisa ngomong, kok batu ini bisa ekspresif sekali? Saya manusia berhak mengeluarkan ekspresi saya. Kecuali kalau saya batu sekali lagi, ya seperti itu. Silakan, ada lagi Kak Nia. Gini loh Bang, kenapa saya bilang Yesus itu ya kan tadi menyatakan kok Tuhan mati ya kan, karena gini loh Bang, kalau Tuhan itu otomatis kan dia kan lebih tinggi nih, lebih agung, lebih tinggi dari kita manusia ini. Masa Tuhan bisa mati sih? Nggak mungkin kan.
Makanya Iya, tadi mati. saya menjelaskan, didengarkan, jangan dibalik lagi, muter-muter lagi, sis. Ini Otomatis kalau dia manusia, berarti ada yang menciptakan dong. Masa Tuhan bisa mati? Kan Tuhan kan otomatis kuadratnya menciptakan makhluknya dong. Kok dia bisa mati? Aneh kan? dengerin nggak saya tadi ngomong apa? Yesus mati, apakah eksistensinya sebagai Tuhan berhenti? Kamu ngerti eksistensi nggak? Saya tanya dulu deh, eksistensi kamu ngerti nggak artinya apa? Memang tidak berhenti, memang dia bakal tetap jadi kayak gitu. Nggak ke Tapi situ dulu, aneh gitu loh. nggak ke situ dulu, dengerin. Kamu kan sok-sokan kritis. Saya mau sekaligus kalau udah nyemplung sekalian, basah sekalian. Eksistensi Wah, artinya aneh lu bang, aku kan cuma nanya. oh, ad hominem. Eksistensi apa? Bisa fokus dengan diskusi, kalau nggak bisa turun aja bikin malu sama-sama Islam loh. Malah membuktikan asumsi oten di luar sana bahwa dalam Islam dianggap wanita itu otaknya separoh. Dari cara kamu berbicara dan dari cara kamu berdiskusi. Saya tanya pertanyaan simpel. Tahu nggak eksistensi itu apa? Kalau tahu, jelaskan eksistensi itu apa. Silakan. Enggak loh, dia mainnya mute-mute di sini. Saya punya hak nih lagi kan, membuktikan kamu orang yang tidak pernah keluar dari dalam goa. Benar-benar otaknya separuh. Mohon maaf, itu karena dalam imanmu wanita dianggap otaknya separuh. Dengerin. Saya harus jelasin ini berulang-ulang, mulut saya berbusa. Live, saya punya aturan kendali. Saya berhak melakukan apapun. Mau saya kick, mau saya mute, mau saya report kamu, mau saya blokir kamu, itu aturan saya. Bermain saya. Nggak suka keluar. Dalam diskusi kamu lihat di seminar, talk show, di TV, kamu lihat host bagaimana? Bisa memotong loh. Sebentar Pak, sebentar. Bisa memotong kan? Bisa mempersilahkan yang berbicara untuk keluar kalau dia tidak sesuai jalan diskusinya. Itu Islam. Jadi jangan kalian mau ngatur-ngatur saya. Kebalik, kalian yang kalau bertamu di sini, kalian harus mau diatur. Ini host namanya. Pernah nonton TV kan mbaknya? Pernah ya? Nah, sekarang jelaskan eksistensi apa. Kalau nggak ngerti lebih baik bilang nggak ngerti. Jadi jangan framing yang nggak ini. Silakan. Nia, jangan keluar aplikasi TikTok dong. Ayo dong, jelasin eksistensi apa. Ayo. Udah saya bilang kalau kritis kalian. Silakan jelaskan. Eksistensi itu apa? Eksistensi itu apa ya? Adalah keberadaan gitu. Ya, Keberadaan thanks to seseorang. Google, Yang thanks mengatakan to dia itu someone who've been spoiled it on comments. Terima kasih ya sama Google, sama orang yang sudah spoil it in komentar. Jadi kamu bisa baca dan kamu terbantu. Terima kasih dong buatan Yahudi Zionis, emang tokcer. Oke, eksistensi adalah keberadaan. Sekarang untuk membuktikan Yesus tetap Tuhan sekalipun dia mati. Coba sekarang saya tanya, kalau Yesus mati, apakah Yesus tetap berada di dalam kubur dan membusuk seperti seorang yang mengaku sebagai nabi di abad ke-7? Apakah Yesus membusuk di dalam kubur? Mana aku tahu, aku nggak lihat. Ya, itu dia. That's the point. Kamu nggak tahu, tapi kamu merasa lebih tahu. Tapi kamu merasa lebih, katanya Tuhan, dia bisa, kenapa dia bisa mati? Harusnya Tuhan mencipta makhluk. Cukup Ada jawab pepatah aja. mengatakan yang juga diungkapkan oleh nabimu, silent is gold. Diam itu emas. Ya kalau nggak tahu ya sudah. Patah dong dari tadi argumen kamu, standing position kamu bahwa Yesus Tuhan, masa dia bisa mati? Uang kamu aja nggak tahu Yesus itu benar-benar mati, membusuk di dalam kubur atau enggak? Ya nggak? Terus kenapa kamu bisa meyakini kalau nggak tahu? Apa memang ajaran iman kamu seperti ini? Meyakini sesuatu dulu tanpa cari tahu. Cari taunya belakangan, gitu ya iman kamu ya? Oh, kalau di kita kebalik, fides quorens intellectum, iman yang mencari pemahaman. Ya, bersyukur saya jadi orang Kristen Katolik. Untung saya udah murtad. Mari kita lihat apakah Yesus itu membusuk seperti seorang yang mengaku sebagai nabi, muncul di abad ke-7 karena kena racun, atau dia bisa bangkit. Oke, kita lihat. Yohanes 20 ayat 1. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid-murid lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Sebab
Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit loh, ternyata. Kenapa? Kok Yesus memang benar bisa bangkit? Kata siapa? Loh, kamu nggak tahu ya? Yesus itu jauh sebelum ia disalibkan, jauh sebelum ia bangkit pada hari itu, Yesus sudah menubuatkan tentang penyaliban dan kebangkitannya. Ya, Yesus itu menubuatkan sampai 4 kali. Ya, kita baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-21, kita baca. Sejak itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu pemberitaan pertama, Matius 16 ayat 21. Pemberitahuan kedua, Matius 16 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya, Matius 17 ayat 22. Ini pemberitahuan yang kedua. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Murid-muridnya pun sedih sekali. Pemberitaan kedua nih. Oke. Nah, pemberitahuan yang ketiga, kita baca. Nih, di dalam Matius 20 ayat 17. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain, supaya ia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Nih, kitab suci saya yang menyatakan itu perkataan Tuhan Yesus langsung membuktikan dan menggenapi ucapannya sendiri bahwa dia pada hari ketiga bangkit. Tuh, nih ya. Yesus bangkit, dicatat oleh para murid, dan mereka yang mencatat itu mereka berani menyerahkan nyawanya. Karena tidak ada yang berani menyerahkan nyawa demi kebohongan, demi penipuan. Wong faktanya di dalam imanmu, sahabat-sahabat nabimu itu nggak ada yang wafat karena iman mereka. Justru yang ada mereka menyerang orang-orang yang berbeda iman dan berusaha untuk memaksa dalam tanda kutip mereka menerima iman yang sama. Berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, gimana? Bukti itu mau bantah? Sok silahkan pakai dalil dan data. Gini ya Bang, yang aku tangkap dari omonganmu berarti secara tidak langsung Yesus itu ya kan mati karena menebus dosa umatnya gitu kah? Orang ngomong A, dia nangkepnya Z. Padahal lagi ngomongin tentang bukti Yesus nggak cuma mati. Tadi kita lagi ngomongin eksistensi. Aku Aduh, jaka sembung. Ya kan ada juga itu yang aku tahu kan ada juga Yesus mati karena nebus dosa umatnya. Kalau dia Tuhan ya, ngapain dosa umatnya ditebus? Ini berarti beda topik loh. Dengerin dulu, ini berarti beda topik loh. Iya, tadi kan lagi ngomongin eksistensi. Lagi ngomongin eksistensi, keberadaan. Terus tiba-tiba tujuan penebusan, ini udah beda topik. Jauh banget. Emang kayak gitu ya dalam Islam, diskusi, lompat-lompat ya. Ya nggak heran. Ya udah, silakan lanjut aja nggak apa-apa. Serah lah. Silakan. 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 Dibuka mic-nya. Tadi saya sudah minta untuk buka mic-nya. Nah, silakan. Aku tahu kalau Yesus itu dibangkitkan, tapi aku mau tanya lagi, yang aku dapatkan dari cerita-cerita ini ada nih. Yesus katanya mati ya kan karena menebus dosa umatnya. Kalau dia Tuhan ngapain dosa umatnya ditebus? Kan tinggal dihapus saja, kan dia Tuhan. Satu, Islam dengerin ya. Yesus gak cuma tebus dosa umatnya. Bukan hanya kami, tapi juga kamu dan seluruh dunia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal.
1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Sebab Kristus adalah satu-satunya perantara kepada Bapa. Ia yang telah mendamaikan dosa kita. Dan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa seluruh dunia. Tuh 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Lalu pertanyaan kamu, kenapa kalau dia Tuhan, kenapa nggak langsung ngapus dosa aja? Kenapa harus nebus? Woi, Allahmu itu juga menebus dosa kalian. Bedanya, tebusannya itu pakai orang Yahudi dan Nasrani di neraka. Tebusannya tuh Tuhanmu. Ada dalam hadis. Sama-sama nebus kok. Kenapa kamu nggak tanyakan Allahmu sendiri? Kenapa orang Yahudi dan Nasrani jadi tebusan? Kenapa? Nah, tetap bingung, aku nggak tahu aku lah. Loh, kok Nggak masuk di aku dari tadi gitu loh. Sama juga katanya kan ini. tanya tentang imanmu malah ngomong jujur katanya nggak masuk di aku. Ah, nggak tahu lah. Jadi bener imani saja ya. Jadi bener imani saja ya. Bener imani aja ya. Wah. Oi. 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 Kenapa diam? Kamu nggak tahu kalau di dalam Islam Allahmu itu juga menebus dosa orang Islam. Hei, dibuka mic-nya. Gimana mau ngomong orang dari tadi di mute? Ya di mute kalau misal kamu nggak jelas. Sekarang bisa fokus nggak? Balik lagi saya tanya pertanyaan kamu, kenapa kamu malah bilang nggak tahu? Kamu pikir fokus nggak? Kamu kan mempermasalahkan penebusan Yesus, sedangkan di dalam agamamu Allahmu juga menebus dosa. Ayat berapa dia mengatakan Di dalam hadis perkataan Rasulmu, Nabimu sendiri. Hadis sahih Muslim. Nih saya bukakan. Ada. Nih. Katanya tadi hafal, tapi kamu juga buka-buka buku ya. Apa sih? Kenapa kata dia? Kenapa kata kamu? Kenapa? Kenapa? Kenapa katamu? Kenapa kamu bilang apa? Dibuka mic-nya, kamu bilang apa barusan? Kamu bilang apa barusan? Coba diulang lagi perkataan kamu, dibuka mic-nya. Kamu bilang apa? Loh, this case has already gone offline, pengecut. Turun sendiri ya, nggak saya turunin ya. Pengecut, kabur. Katanya Kak Jo buka-buka buku, ya jelas lah namanya data kita harus buka Islam. Saya nggak melarang Anda untuk buka data. Emang dari tadi saya larang? Enggak kan? Enggak, malah saya tantangin kalian untuk buka data nih. Dalilnya ya, Tuhan mereka juga menjadikan tebusan nih. Ini Sahih Muslim. Nih, The Book of Repentance, buku tentang pertobatan. Kitab tobat. Ya, ini dari sunnah.com. Nih, sunnah.com. Baca. Kita baca di sini. Abu Burda reported Allah's messenger nih sallallahu alaihi wasallam, gelarnya nabi mereka, as saying there would come people amongst the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as a mountain, and Allah would forgive them and He would place in their stead the Jews and the Christians. Ternyata Tuhan mereka tidak mampu mengampuni. Lempar batu sembunyi tangan, ditaruh di atas orang Yahudi dan Kristen, dosa yang seberat gunung ini, setinggi gunung ini. Nah, was it your father who narrated it to you from Allah's apostle? I said yes. Ini sahih. Oh, ternyata sama. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya ternyata ya. Oke, kita lanjut ya. Kitab suci dicoret-coret, ditompangi HP pula. Yo, karena di kami kitab suci itu bukan kodim. Kitab suci ini nggak pernah dijadikan sebagai Allah. Beda dengan kalian, kalau nyentuh harus berwudu. Ya, itu kan tanda tanya. Nggak menyembah kitab, tapi kalian seolah-olah memperlakukannya sebagai objek yang sangat istimewa. Dicium, nggak boleh dipapain. Lah kalau Quran itu cuma buku biasa, kenapa nggak boleh coret-coret?
Nah, itu kan artinya memang Quran itu bukan ciptaan. Ya, itulah kenapa kalian dibilang sebagai agama buku, firman yang menjadi buku, bukan firman yang menjadi manusia. Jadi nggak usah aneh kalau misalkan ada orang Kristen bertanya, di kamu kenapa firman jadi buku, bukan jadi manusia? Begitu loh Islam, Bogono. Ngerti? Aduh, ini. Oke, kita bentar ya guys. Ini saya nggak bisa milih gambar ini kok. Jadi nggak bisa. Oh ini, tadi ada. Bentar. Oke. Yang mana yang biasa ya? Kita lihat. Ntar ya guys ya. Nah. Flip. Oke, kita lanjut ya. Host longor. Ya kalau longor silahkan dinaik aja coba. Saya naikkan semua orang Islam ya, setahu saya, nggak tahu. Ya, sangat luar biasa. Demikianlah video diskusi yang sangat menarik ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita doakan agar dengan tayangan-tayangan seperti ini membuat banyak jiwa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Ya sobatku, terima kasih buat kalian yang sudah setia dukung dan juga support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Kami doakan agar Tuhan terus memberkati setiap pergumulan atau setiap doa dalam kehidupannya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Salam, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Haleluya.